Halo Bu Mesa, kami dari kelompok cloning, animal cloning. Dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang animal cloning. Sampai saat ini, kita masih seringkali menemui masalah kesehatan, terlebih lagi pada penyakit gen, yaitu penyakit yang disebabkan dari mutasi atau kelainan pada gen yang diwariskan dari orang tua. Contoh penyakit gen adalah hemofilia, anemia, Down syndrome, dan lain-lain. Penyebab terjadi mutasi atau kelainan tersebut masih belum diketahui secara pasti, dan pengobatan yang ada belum mampu menyembuhkan penderita secara menyeluruh. Maka dari itu, kami rasa dengan transgenik cloning yang menghasilkan hewan cloning yang mengandung gen dari spesies lain dapat menjadi kunci dalam pengobatan gen. Karena gen manusia dapat ditumbuhkan dalam hewan tersebut dan bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit gen. Seringkali, metode pengobatan sebuah penyakit terhambat akibat pengetahuan mengenai gen yang masih terbatas. Sehingga, perlu diteliti lebih lanjut akan didapatkan metode pengobatan yang mengatasi penyakit seperti hemofilia dan cystic fibrosis. Dengan itu, kita dapat merumuskan suatu masalah, yaitu apakah penggunaan hewan transgenik hasil cloning mampu memberikan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat seperti dalam ranah medis? Dari paper ini, kami berharap dapat dijelaskan kenapa cloning hewan dilakukan dan bagaimana proses cloning hewan bisa terjadi. Lalu, apa kegunaan cloning hewan ini dalam ranah medis, serta penyakit apa yang bisa ditanggulangi dengan ilmu yang didapat mengenai sifat-sifat gen dengan cloning hewan transgenik ini. Pengklonikan hewan sudah berkembang pesat sejak cloning pertama yang berhasil, yaitu Dolly yang berkontribusi besar dalam perkembangan cloning hewan. Cloning hewan berperan besar dalam merancang biofactories. Produk yang dihasilkan dapat berguna bagi masyarakat seperti produk farmasi yang salah satunya digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit genetik seperti hemofilia. Hewan cloning juga berperan dalam pembentukan antibodi dan juga HSA. Asal-usul cloning bermula dari keinginan manusia untuk mengerti mengenai cara perkembangan embrionik. Hal itu dikarenakan semua makhluk hidup berasal dari sebuah sel telur yang memiliki 3 tahap pembelahan dan diferensiasi. Yang menarik ialah sel telur tersebut akan berkembang dengan memiliki berbagai macam fungsi yang berbeda, dan dari sinilah manusia mulai melakukan percobaan cloning untuk memperdalam penelitian mereka. Contohnya seperti cloning kodok pada 1952 dan domba Dolly pada 5 Juli 1996. Proses cloning domba Dolly. Domba Dolly berasal dari parental Paul Dorset yang berwarna putih dan Scottish Blackface yang memiliki warna muka hitam. Prinsipnya dengan cara menempatkan sel nukleus dari epitel kelenjar susu dari Paul Dorset ke sel nukleus tidak berinti dari Scottish Blackface. Prosesnya, donor sel domba yang ingin diklon diambil dan ditumbuhkan dalam cawan Petri. Di sini berarti domba Paul Dorset sebagai donor. Lalu sel telur domba yang akan mengandung diambil. Di kasus ini berarti sel telur Scottish Blackface. Setelah donor selnya berkembang, sel tersebut akan disuntikan di samping sel telur tersebut, tepatnya antara zona pellucida dengan sel telur domba Scottish yang kromosomnya sudah dikeluarkan. Lalu, dengan tegangan listrik tinggi, kedua sel tersebut dileburkan menjadi satu dan dibiarkan berkembang menjadi embrio. Setelah itu, embrio akan diimplementasikan ke dalam domba Scottish sehingga saat dilahirkan domba tersebut memiliki karakteristik domba Paul Dorset. Manfaat dan kegunaannya adalah banyak sekali manfaat yang telah digapai setelah kesuksesan cloning domba Dolly, contohnya seperti produksi clothing faktor EX pada domba dan pada sapi yang dapat digunakan untuk memproduksi susu yang memiliki gen faktor EX yang berguna untuk mengatasi penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia adalah penyakit yang membuat darah mengalami kegagalan dalam pembentukan yang diakibatkan oleh mutasi gen. Selain hemofilia, penemuan cloning ini juga sangat berguna dalam menanggulangi penyakit cystic fibrosis. Penyakit yang mengakibatkan mutasi gen pada CFTR yang berada pada permukaan sel epitel paru-paru, mengakibatkan manusia susah untuk bernafas karena bentuknya seperti gumpalan ingus yang tebal dan lengket. Sehingga dengan adanya cloning dapat menghasilkan sapi transgenik yang dapat memproduksi alpha-1 antitrypsin yang dapat mengobati penyakit cystic fibrosis. Keterbatasan dan resiko. Sejak awal penemuan cloning, timbul banyak isu-isu etika karena cloning yang bersifat kontroversial, terutama pada aspek kehidupan. Pada bidang pertanian maupun research animal, seringkali
Penerapan cloning tidak dapat menghindari adanya penyiksaan hewan akibat risiko gagalnya cloning tersebut. Lalu, cloning pada manusia juga seringkali menimbulkan banyak kontroversi karena tindak cloning yang kurang sesuai dengan etika agama. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hewan cloning transgenik ini memiliki dampak positif bagi ranah medis. Ranah medis yang menggunakan cloning hewan adalah untuk menyembuhkan penyakit genetik, contohnya untuk mengobati hemofilia, antibodi, dan HSA. Sekian video penjelasan tentang animal cloning. Semoga dari video ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.